Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 evaluasi pembelajaran di SD yang terdiri dari 1 Syari Rosita Gustina, Reni Maladestama, Nindya Frenka, Vivi Sri Rezeki, Rahma, dan Rizka Sari. Baik, kami akan menjelaskan poin nomor 2 dan nomor 4. Yang pertama adalah poin nomor 2. Poin nomor 2 dengan pertanyaan, post-test dan tes sumatif sama-sama dilakukan pada akhir program pembelajaran. Lalu di mana letak perbedaannya? Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu post-test. Post-test adalah dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan program pembelajaran setelah mereka mengikuti program tersebut. Tentunya post-test ini untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah ada. Kemudian yang telah kita lakukan pada akhir proses pembelajaran. Dan post-test ini diketahui pembelajaran manakah yang sudah dilakukan itu berhasil. Misalnya dalam pelajaran matematika, salah satu materinya adalah tentang bangun datar. Nah, post-test ini hanya dilakukan untuk salah satu bagian dari isi mata pelajaran itu. Misalnya ada dalam matematika itu ada bangun datar, ada pecahan, dan lain-lain. Nah, misalnya di bangun datar itu guru melakukan post-test. Setelah mengajar bangun datar, guru melakukan post-test untuk mengetahui hasil dari pembelajaran materi bangun datar tersebut. Sedangkan tes sumatif adalah untuk menilai keberhasilan siswa setelah mereka mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran, sehingga dengan demikian tes sumatif itu bisa digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Artinya tes sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran setelah siswa telah mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran. Misalnya pelajaran matematika tadi, misalnya bab 1 sampai bab 6 siswa sudah melakukan pembelajaran. Nah, setelah mereka mengikuti pembelajaran tersebut, semua rangkaian pembelajaran tersebut dalam pembelajaran itu, maka dilakukanlah tes. Nah, tes itu disebut dengan tes sumatif. Dan tes sumatif ini bisa menjadi acuan guru, bisa menjadi patokan untuk menilai hasil belajar siswa, karena sudah melalui rangkaian proses pembelajaran yang ada, tidak hanya pada satu materi saja, tetapi semua materi sudah diikuti. Itu yang disebut dengan tes sumatif. Kesimpulannya adalah post-test dan tes sumatif itu memiliki perbedaan, dan letak perbedaannya adalah post-test hanya untuk mengukur kemampuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, namun tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai hasil belajar siswa. Post-test itu diberikan hanya untuk materi tertentu saja. Dan sementara tes sumatif itu dilakukan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan siswa, sekaligus menjadi acuan dalam menilai hasil belajar siswa. Nah, silakan simak penjelasan berikutnya. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Syari Rosita Gustina untuk melanjutkan pemaparan rekan-rekan saya, yaitu tentang apakah tes sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran. Dan jawabannya iya, yaitu bahwa tes sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas dari program pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa intinya tes sumatif itu digunakan untuk mengukur prestasi hasil belajar siswa. Nah, sebagai contoh seperti ini. Setelah diadakan tes, maka diperolehlah hasil belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Misalnya kita ambil matematika, itu nilai rata-rata kelasnya yaitu sebanyak 57%. Artinya, itu berarti bahwa daya serap dari penguasaan materi matematika tersebut baru mencapai angka 57%. Ada sebanyak 43% lagi dari kelas secara keseluruhan yang belum menguasai materi dengan baik. Nah, hasil tes sumatif ini dapat digunakan untuk menganalisis penyebab di mana letak adanya atau rendahnya daya serap dari siswa tersebut, sehingga setelah nanti dianalisis ditemukan penyebabnya, dan hasil dari analisis ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran yang selanjutnya.
Pada intinya tujuan pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran itu berbeda-beda. Tetapi dalam hal ini tujuan mata pelajaran yang akan dicapai itu mencakup 3 aspek pada setiap mata pelajarannya, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek sikap atau afektif, dan aspek psikomotoris atau keterampilan. Nah, tes sumatif ini juga tidak hanya bermanfaat bagi siswa, cuma juga bermanfaat bagi guru, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, manfaat-manfaat tes sumatif ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan materi kelompok evaluasi pembelajaran dari rekan-rekan, yaitu manfaat tes sumatif bagi siswa. Manfaat tes sumatif bagi siswa adalah dapat mengetahui sejauh mana prestasi atau tingkat kemampuannya dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya, siswa memperoleh nilai 75 mata pelajaran IPA. Itu berarti bahwa tingkat penguasaan materi IPA siswa tersebut adalah 75%. Masih ada 25% materi yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Dengan demikian, ia akan berusaha belajar lebih keras lagi agar pada semester berikutnya prestasi akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, yaitu tentang manfaat tes sumatif. Manfaat tes sumatif itu terdiri dari 3. Yang pertama itu bermanfaat bagi siswa, tes sumatif bermanfaat bagi guru, dan tes sumatif bermanfaat bagi orang tua. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu manfaat tes sumatif bagi guru. Hasil tes sumatif memang tidak dimaksudkan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada saat itu, tetapi akan dapat menjadi bahan renungan bagi guru untuk menganalisis kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga dapat ditemukan apa yang menjadi faktor penyebab adanya siswa yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menganalisis, paling tidak ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu kualitas butir soal serta proses pembelajaran. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi IQ proses pembelajaran yang akan datang. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Nama saya Nindya Prenka. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh kawan tadi. Selanjutnya yaitu materi tentang manfaat tes sumatif bagi orang tua. Manfaat tes sumatif bagi orang tua yaitu sebagian besar orang tua mempercayakan pendidikannya pada sekolah, dikarenakan orang tua memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak dapat mengontrol aktivitas belajar anaknya di rumah. Melalui tes sumatif pada orang tua bisa mengetahui prestasi belajar anaknya di sekolah. Jika hasilnya memuaskan, orang tua bisa memberikan motivasi pada anaknya untuk mempertahankan prestasi tersebut. Sebaliknya, jika hasilnya kurang memuaskan, orang tua bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya pada saat belajar. Demikian penjelasan saya tentang manfaat tes sumatif bagi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi Rezeki, saya dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya tentang manfaat tes sumatif bagi kepala sekolah. Manfaat tes sumatif bagi kepala sekolah adalah sebagai bahan dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
termasuk kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya. Berdasarkan informasi dan bahan-bahan tes sumatif dapat ditetapkan upaya pembinaan pendidikan di sekolah dan pembinaan guru dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, pemanfaatan data hasil penilaian sumatif sangat berguna bukan hanya bagi guru melainkan juga bagi kepala sekolah dalam pendidikan dan dalam rangka meningkatkan pembinaan pendidikan di sekolah dalam hal perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan dan dalam penilaian pengawasan atau pemantauan proses dan hasil dalam pendidikan. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.